Halo semuanya, selamat datang di podcast Renungan Malam. Dan kali ini kita akan membahas tentang penyesalan-penyesalan yang sering dialami oleh orang-orang yang sudah berusia 30 tahunan, 40 tahunan. Dan buat kalian yang masih berusia belasan tahun atau 20 tahun, simak video ini baik-baik. Atau jika kalian sudah berumur 30 tahun, coba refleksikan diri terkait apakah apa yang dikatakan di channel ini, di video ini ada benarnya yang terjadi pada kalian. Simak video ini selengkapnya hingga akhir, karena kalian kemungkinan akan mendapatkan hal-hal baru yang akan membuat hidup kalian menjadi lebih baik lagi. Dan langsung saja mari kita mulai. Usia 20 tahun adalah usia yang sangat luar biasa, sangat indah, di mana banyak orang merasakan keindahan dalam kehidupan mereka, di mana orang-orang mulai jatuh cinta, mulai merencanakan masa depan mereka, mulai merasakan bahwa umur 20 tahun adalah umur di mana kita bisa sangat produktif, di mana kekuatan tulang-tulang kita masih sangat kuat. Bahkan kita merasa bahwa kita bisa melakukan apapun, pulang pergi beda kota dengan sang kekasih, mendaki 7 gunung yang ada di Indonesia, atau bahkan mungkin kalian merasa bahwa kalian bisa melakukan hal yang lebih daripada itu. Tapi sayangnya dengan semangat kita yang meluap-luap, kadang kita tidak tahu dan tidak mengerti bahwa kita telah melalaikan hari-hari di masa muda kita. Dan jika kalian sampai melakukan apa yang akan admin bicarakan pada video ini, maka kalian akan menyesal di umur 30 sampai 40-an. Ingat, kalian akan menyesal. Dan oleh karena itu, agar kalian tidak menyesal, simak video ini dan jangan sampai menyesal di kemudian hari. Mari kita breakdown apa saja yang akan membuat kalian menyesal di umur 30. Yang pertama adalah tidak belajar bahasa asing. Ya, kemampuan belajar bahasa asing ini sangat dihargai di dunia profesional. Admin sendiri mempunyai teman. Dia pernah bercerita kepada admin bahwa dia memiliki kemampuan berbahasa Inggris walaupun pasif, walaupun sedikit. Tapi ketika berada di dunia kerja, dia mendapatkan insentif yang jauh lebih banyak daripada sebayanya, daripada seniornya yang tidak bisa bicara bahasa Inggris. Dan belajar bahasa ini adalah penting bagi kita untuk meningkatkan kemampuan kita, meningkatkan kapabilitas kita, meningkatkan kredibilitas kita untuk berada di pekerjaan kita yang memungkinkan kita untuk maju, memungkinkan kita untuk mendapatkan jabatan yang lebih tinggi dengan nilai plus, yaitu belajar bahasa asing. Seringkali dari kita merasa bahwa belajar bahasa asing itu tidak penting, tapi percayalah teman-teman semuanya bahwa belajar bahasa asing itu penting dan akan meningkatkan kemampuan kita, meningkatkan resume kita di hadapan bos kita. Dan yang pasti dengan belajar bahasa asing, kita akan mendapatkan nilai plus di hadapan orang lain. Dan dengan mendapatkan nilai plus di hadapan orang lain, maka kalian akan mendapatkan insentif yang lebih besar daripada orang-orang sebaya kalian. Jadi mulailah untuk belajar bahasa asing, baik itu melalui aplikasi atau kursus online, atau belajar melalui YouTube. Sediakan 30 menit setiap hari untuk belajar bahasa asing, karena hal itu akan berdampak di kehidupan kalian di masa depan. Yang kedua adalah tidak memiliki ambisi dan impian di masa muda. Di umur 20 tahunan kita masih memiliki kemampuan untuk melakukan semua hal. Bahkan banyak dari kita yang kuliah tidak sambil bekerja, alias ketika kuliah kita dibiayai full sama orang tua kita. Semua biaya sudah ditanggung, mulai kos, makan, pendidikan, dan lain-lain ditanggung oleh orang tua. Jika orang yang seperti ini tidak serius untuk mempunyai ambisi dalam meraih impian, maka bisa dipastikan bahwa orang itu akan mengalami kesulitan di masa mendatang. Jika orang itu kaya, mungkin ia akan langsung mendapatkan pekerjaan, tapi tetap saja ia akan mengalami kesulitan di hidupnya karena ada banyak skill yang mungkin ia lewatkan di masa muda. Dan apabila kalian adalah orang-orang muda yang masih berjuang,
kuliah dengan biaya sendiri, cobalah set impian kalian. Kalian masih bisa bekerja, namun kalian juga harus memiliki skill yang bisa digunakan di dunia kerja. Misalnya, jika kalian kuliah dan kalian mempunyai kemampuan mengajar, cobalah untuk mengajar di kursusan. Coba cari tahu bagaimana sebuah kursus itu dijalankan. Lalu ketika kalian lulus kuliah, coba kalian buka kursusan di tempat kalian masing-masing. Dan itu adalah life skill yang bisa menjadikan kalian sukses di masa depan. Atau jika kalian kuliah dan membiayai diri kalian sendiri dengan cara berjualan, coba cari skill baru, cara berjualan secara online, atau cara mengembangkan bisnis yang kalian lakukan itu secara online. Jadi kalian akan mendapatkan pendapatan baik offline maupun online, yang tentu saja itu akan mempermudah kehidupan kalian di masa depan. Karena online sudah bisa menjangkau banyak hal. Online bisa mendapatkan pesanan dari mana saja, dan jika itu terjadi, maka bukan tidak mungkin kalian akan mendapatkan kesuksesan di umur 30 tahun. Yang pasti, ambisi dan motivasi adalah kunci keberhasilan kalian di masa muda. Menurut teori self-determination theory oleh Deci dan Ryan, motivasi intrinsik bisa mendorong seseorang untuk mencapai tujuan. Banyak orang menyesal karena tidak serius dalam mengejar impian mereka di masa muda. Banyak orang menyesal menghabiskan waktu untuk nongkrong di kafe. Banyak orang menyesal menghabiskan uang 50.000 setiap malam di kafe hanya untuk nongkrong dan berbicara tidak jelas. Dan itu yang akan terjadi di umur 30-an, di umur 40-an. Karena jika uang itu bisa dikelola dengan baik, bukan tidak mungkin 50.000 yang terakumulasi tadi bisa menjadi modal yang sangat-sangat besar. Yang selanjutnya adalah kalian terlalu pemilih untuk mencari pasangan. Pernahkah kalian berpikir dan kalian merasakan jika di usia 30 tahunan kalian masih sendiri karena terlalu pemilih dalam memilih pasangan? Pernahkah kalian merasa menyesal bahwa dulu teman kuliah saya yang pernah dekat dengan saya, yang ngobrolnya nyambung, tapi saya tidak pernah berani menembaknya, tidak pernah berani mengungkapkan perasaan saya kepada dia, hingga akhirnya di umur 30-an kalian hanya bisa melihat fotonya di media sosial bahagia dengan orang lain. Dan sekarang kalian sendiri hanya bisa meratapi nasib, mencari pasangan yang susah untuk sefrekuensi dengan kita. Pernahkah kalian merasa seperti itu? Ya, mungkin kalian pernah menetapkan sesuatu standar yang terlalu tinggi dalam mencari pasangan hingga berujung penyesalan. Menurut teori dari attachment theory oleh Bowlby, memiliki hubungan yang aman dan stabil adalah kebutuhan dasar manusia. Banyak orang yang menyesal karena terlalu pemilih hingga akhirnya kesulitan menemukan pasangan yang sesuai dengan kriterianya di masa muda. Sehingga di masa tua, di masa 30 tahunan, ia sudah mulai susah untuk mendapatkan orang-orang yang sefrekuensi dengan dia. Orang-orang di umur 30 tahunan biasanya memiliki kepribadian yang sudah fix, kepribadian yang sudah strict, kepribadian yang sudah sangat melekat pada dirinya karena sudah terbentuk dari umur 20-an, sehingga agak susah untuk merubah pendirian tersebut yang sesuai dengan kepribadian kita. Untuk itu cobalah untuk lebih realistis dalam menetapkan kriteria pasangan. Misalnya, fokuslah pada kualitas seperti kesetiaan, kejujuran, kerja keras daripada hanya mengandalkan penampilan fisik semata. Yang keempat adalah kalian mungkin belum menemukan jati diri di umur 30-an. Ya, itu banyak sekali orang-orang yang merasakan hal tersebut. Bayangkan jika hidup kalian
tak tahu apa yang akan kalian lakukan di masa depan. Bayangkan bagaimana hidup kalian jika kalian tahu persis siapa diri kalian dan apa yang kalian inginkan. Dan itu dibentuk di umur 20 tahunan, dibentuk dengan proses, bukan dengan nongkrong di kafe semata. Menemukan jati diri adalah proses penting dalam perkembangan pribadi. Menurut teori dari Erikson Stage of Psychosocial Development, usia 20 tahun adalah waktu untuk menemukan diri, untuk menemukan identitas diri. Dan banyak orang yang menyesal karena masih bingung dengan jati diri mereka di usia 30 tahun. Oleh karena itu di usia 20 tahunan banyak orang bersosialisasi dengan orang lain, banyak orang membuat circle dengan orang lain. Namun jika kita salah memilih circle, maka kita akan menyesal di kemudian hari. Luangkan waktu untuk refleksi diri di umur 20 tahunan. Coba eksplorasi minat kalian. Apakah minat kalian di bidang adventure, di bidang sosial, di bidang pendidikan, di bidang perdagangan, atau eksplorasi minat-minat kalian yang lainnya sehingga kalian merasa klik di umur 20 tahunan dengan eksplorasi tersebut. Jika kalian suka botani, kalian cari ilmu tentang tumbuh-tumbuhan. Jika kalian senang berdagang, coba cari bagaimana cara untuk berdagang dengan cara yang efektif. Jika kalian memiliki ketertarikan dalam bidang mesin, coba utak-utik mesin. Cari orang yang serius mempelajari mesin dan belajarlah dari mereka. Cobalah berbagi hobi atau ikut workshop pengembangan diri sehingga kalian bisa melihat apa yang menurut kalian menarik dan kalian bisa mengembangkan hal itu di usia 20 tahunan, dan ketika umur 30 tahunan kalian akan menjadi expert di bidang tersebut. Jadi kita mulai dari umur 20 tahunan, bukan kita mulai dari umur 30 tahunan. Yang kelima adalah teledor terkait dengan dokumen. Apa yang terjadi jika kalian kehilangan dokumen penting saat-saat kalian membutuhkannya? Jika kalian ingin mendaftar kerja, tiba-tiba kalian tidak bisa menemukan dokumen di rumah kalian. Dokumen ijazah SMP, SMA, atau bahkan dokumen ijazah S1 kalian tiba-tiba tidak ada di rumah. Kalian tidak bisa menemukan dokumen-dokumen tersebut. Apa yang terjadi? Ya, kalian akan merasa bingung, kalian akan merasa stres karena kalian tidak bisa untuk mendaftar pada pekerjaan yang kalian inginkan. Ingat, menjaga dokumen adalah penting yang sering diabaikan oleh orang. Menurut teori dari prospek teori oleh Kahneman dan Tversky, manusia cenderung mengabaikan risiko kecil yang bisa berdampak besar karena orang tersebut tidak berwawasan ke depan, karena orang tersebut tidak mempunyai visi. Coba mulai sekarang kalian digitalisasi dokumen-dokumen kalian sehingga ketika kalian membutuhkan dokumen-dokumen tersebut, kalian tinggal mengunduhnya dari cloud, mengunduhnya dari Google Drive, atau mengunduhnya dari manapun, sehingga kalian dimanapun, bahkan walaupun kalian berada di luar kota dan mendapatkan kesempatan untuk melamar kerja, kalian tidak perlu untuk kembali ke kota asal kalian. Simpan dokumen penting di tempat yang aman dan mudah diakses, karena percayalah itu akan sangat membantu kalian di kemudian hari. Dan mungkin ini adalah tambahan yang terakhir bagi kalian yang tidak kalian sadari, tapi mungkin ini penting di masa tua kalian, yaitu kalian tidak belajar ilmu agama dasar ketika kalian muda. Bagi yang beragama, memahami ilmu agama adalah sangat penting. Menurut teori The Intrinsic and Extrinsic Religiosity oleh Allport dan juga Ross, pemahaman agama yang mendalam memberikan kepuasan spiritual dan juga moral. Banyak orang yang menyesal karena merasa terlalu tua untuk belajar ilmu agama di usia 30 tahunan. Ketika mereka sedang terombang-ambing, ketika mereka bingung dengan apa yang terjadi,
Mereka tidak mempunyai tujuan kemana mereka bisa curhat. Mereka tidak percaya dengan orang tuanya, mereka tidak percaya dengan teman-temannya. Mungkin dia merasa bahwa hanya Tuhanlah yang bisa mendengar rintihan-rintihannya. Namun ketika ia di umur 30 tahunan dan tidak mempunyai dasar-dasar ilmu agama, maka ia akan susah untuk kembali ke Tuhannya. Ia bahkan tidak mengetahui siapa sejatinya Tuhannya, dan mungkin ia akan merasa depresi di usia-usia tersebut. Karena pentingnya kita belajar agama adalah ketika kita sudah mentok dengan kehidupan ini, ketika kita sudah tidak mempunyai tujuan lain di dunia ini, maka tujuan kita adalah Tuhan. Tujuan kita adalah kedamaian hati dan juga pikiran. Ya, mungkin kalian bisa mendapatkan kedamaian di party-party, di kafe, di bar, atau bahkan di tempat karaoke, tapi percayalah, kebahagiaan yang kalian dapatkan di tempat-tempat seperti itu tidak akan berlangsung lama. Ketika kalian pulang ke kos-kosan, kalian kehilangan uang, dan kebahagiaan yang baru saja kalian dapatkan melalui hal-hal seperti itu serasa lenyap. Ya, saat seperti itulah agama memegang peran penting untuk membuat kita menjadi lebih stabil dalam bidang emosional, sehingga kita merefleksi diri kita sendiri untuk mendapatkan ketenangan batin dan juga ketenangan mental. Di akhir video ini, mungkin penyesalan akan sering datang terlambat, tapi kita bisa mengambil langkah sekarang untuk menghindarinya dengan memahami dan menghindari penyesalan yang sering dialami di usia 30 tahunan. Kita bisa menjalani hidup yang lebih baik dan penuh makna. Jika kalian umur 20 tahunan, inilah nasihat yang bisa kami berikan kepada kalian semuanya. Explore-lah dan carilah bakat-bakat dan minat yang menurut kalian mampu membuat kalian terus merasa produktif. Karena saat itu terjadi, maka tidak lama lagi kalian akan mendapatkan kesuksesan, dan penyesalan-penyesalan yang sudah dibahas dalam video ini mungkin tidak akan pernah kalian rasakan. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Bagikan pengalaman dan tips kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa pada video berikutnya. Bye-bye.